Tetangga spesial kita hari ini adalah seorang pendakwah, ahli tafsir, dan juga tetangga yang ditunggu-tunggu oleh kalian. Ini dia Abi Quraish Shihab. Di sini kita belajar banyak dari seorang Abi Quraish bagaimana proses perjalanan hidupnya yang terus bergantung kepada Tuhan. Well, gue pengen minta maaf kepada tetangga-tetangga kita yang vegetarian karena pelajaran hidup kali ini isinya daging semua. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hai semua tetangga-tetangga yang gue sayangin dan gue cintain, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan yes, I know you've been waiting untuk pembicaraan kita hari ini. Tapi sebelum itu gue pengen kasih tahu dulu ke kalian semua, kalau misalnya kalian pengen jadi bagian dari tribe kita, jadi tetangga kita, langsung aja cek ke Tokopedia, ada official shop kita, dan kalian bisa langsung beli merchandise official dari Daniel Mananta Network. Nah, langsung search DMN official merch, atau kalian bisa langsung cek, ini ada QR code-nya. Nah, tinggal di foto aja. Nah, abis itu langsung ke official shop kita. Jangan lupa untuk beli-beli, dan jangan lupa juga untuk nge-tag kita kalau misalnya kalian lagi pakai dan gaya-gayaan di Instagram. Cek social media kita di @DanielMananta_Network. Siapa tahu aja kalau misalnya kalian tag, nanti kita bisa repost lagi. Anyway, without further ado, ini dia sebuah obrolan yang kalian tunggu-tunggu. Langsung aja, ini dia Abi Quraish Shihab. Selamat pagi, Abi. Pagi. Wah, Abi, thank you banget menyempatkan waktunya hari ini. Terima kasih. Ini ditunggu-tunggu banget, Abi, karena sejak kemarin kami ngobrol sama Mbak Nana, itu banyak banget komentar-komentar yang bilang, kapan nih Daniel ngobrol sama Abi Quraish gitu. Jadi kayak akhirnya kesampaian juga di sini. Sebenarnya kita udah atur ini sama Caca dari 3 bulan yang lalu ya. Tapi akhirnya bisa ketemuan di sini sekarang, saya benar-benar bersyukur dan senang banget, Abi. Terima kasih. Abi, saya tadi kan kita sempat ngobrol sedikit ya, Abi ya, tentang tujuan dari podcast ini. Jadi mungkin saya pengen seperti biasa nih, kita pengen ngobrol dulu tentang masa kecilnya Abi di daerah Makassar itu ya. 80 tahun yang lalu, oh my goodness, itu lama sekali. Abi lahir tahun 1944, jadi Indonesia belum merdeka saat itu bahkan. Boleh tahu gak sih masa kecil Abi itu seperti apa dan sampai hari ini bisa seperti ini? Masa kecil. Banyak yang terkenang di masa kecil, ya toh. Mungkin yang paling meresap sampai sekarang itu sikap orang tua terhadap anak-anaknya. Itu saya kira ya toh, ayah ibu itu mendidik kami bersaudara untuk saling mencintai. Mendidik kami untuk mengenal Tuhan, dan mengandalkan Tuhan sambil berusaha. Wow. Itu sehingga saya masih di usia sangat dini, saya kira usia 10 atau 11 tahun, atau paling banyak 12 tahun, saya sudah minta untuk masuk ke sekolah yang mengajarkan agama. Itu ayah sudah mengirim kakak saya yang lebih tua dari saya ke pesantren jauh dari beliau. Wow. Ini mempengaruhi saya juga ingin. Jadi artinya ada orang-orang yang belajar itu karena dipaksa oleh orang tuanya. Betul. Ada orang-orang yang dipaksa memilih jurusan tertentu karena keinginan orang tuanya. Itu ayah saya, keluarga saya, dan saya tidak pernah menggunakan cara itu. Wow. Kita berprinsip bahwa orang tua itu hanya mengarahkan bakat anak.
Karena semua ilmu itu baik. Oke, Abi kan 12 bersaudara ya? Iya. Kenapa, apakah hanya Abi yang ngerasa terpanggil? Atau 12-12-nya? Saya yakin 12-12-nya, tetapi masing-masing punya bakat yang berbeda. Sehingga paling tidak dalam kegiatan mereka yang berbeda-beda itu selalu terpatri dalam jiwanya keharusan mengenal Tuhan, mendekat pada Tuhan. Ya. Ada fondasi tersebut ya? Ya, fondasinya itu sudah ditanamkan sejak dini. Ya, kalau gitu Abi, apa sih momen ketika Abi umur dari 0 sampai 12 tahun itu yang sepertinya Abi satu-satunya kali ya yang umur 12 tahun yang bilang saya mau ke pesantren, saya mau belajar atau lebih mendalami soal agama gitu. Ada nggak momen kenapa Abi merasa terpanggil banget atau tertarik banget untuk menuju ke arah situ? Ketika itu saya tertarik dengan kakak saya. Oke. Iya, kakak saya yang juga di pesantren. Dan ketika kembali lantas bisa berbahasa Arab dengan lancar. Nah, itu sebenarnya, waduh ini kok begini ya. Sehingga sejak dini saya itu sangat dekat kepada bahasa Arab. Dan saya yakin itu di pesantren bisa didapatkan. Itu kira-kira ininya. Ya, waktu umur 12 tahun, 13 tahun itu kan sebenarnya banyak banget anak-anak yang lagi pencarian jati diri. Mereka umur 12-13 itu masih puber, masih gak tahu arahnya kemana. Dan kadang-kadang malah bisa rebel, bisa against orang tua, malah melawan orang tua gitu. Tapi justru di situ Abi malah tertarik ke ilmu agama, memperdalami lagi hubungan antar ke Tuhan gitu ya. Apa yang orang tua lakukan bisa, karena saya sendiri anak saya bentar lagi umur 12 tahun nih, saya deg-degan. Gimana cara supaya anak saya yang umur 12 tahun ini bisa lebih ke arah agama gitu? Hemat saya, prinsipnya dalam mendidik anak itu dengarkan dia. Bersahabatlah dengan dia. Jangan membentak dia. Itu ada prinsip. Jangan bebani dia melebihi kemampuannya. Jangan maki dia kalau dia salah, tapi doakan. Sehingga hubungan antara orang tua dengan anak itu adalah hubungan bagaikan hubungan antar sahabat. Itu menjadikan anak tidak segan menyampaikan rahasianya yang terdalam kepada bapaknya atau ibunya. Jadi dia tidak lagi menyampaikannya kepada temannya yang boleh jadi tidak mengerti persoalan. Betul. Nah, dan itu juga yang menjadikan orang tua, ayah dan ibu harus pandai-pandai mendengar anaknya. Tidak langsung berkata ini tidak boleh, tapi berdiskusilah, carilah solusi. Nah itu yang dilakukan oleh ayah saya, oleh ibu saya. Ayah terhadap anaknya yang laki-laki, ibu terhadap anaknya yang perempuan. Oke. Tadi Abi sempat ngomong gitu ya, kalau misalnya anak salah, jangan dimaki, tapi malah didoakan. Boleh di-elaborate nggak? Karena jujur, ini menarik banget sih. Ketika seorang anak melakukan kesalahan, saya sebagai orang tua sepertinya mempunyai hak untuk memarahkan, memaki dia, untuk ngasih tahu dengan hati yang baik. Wah, gak boleh kayak gitu, bla bla bla. Tapi malah jatuhnya itu kayak jangan bikin malu orang tua dan lain-lain gitu. Tapi malah didoakan tuh artinya apa ya, Abi? Jadi begini, kita harus sadar bahwa sebenarnya anak yang melakukan kesalahan itu biasanya terpengaruh oleh faktor luar. Anak pada dasarnya itu masih bersih. Ya toh. Ketika dia melakukan suatu kesalahan, boleh jadi terpengaruh oleh temannya, boleh jadi terpengaruh oleh ini. Sehingga prinsip dasar dalam mendidik anak itu, jangan sekali-kali pukul anak. Nah, memukul secara fisik atau non fisik.
memaki itu memukul, boleh jadi lebih kejam daripada memukul dengan fisik. Wow. Ya. Bagaimana? Doakan dia. Jadi sebutkan kesalahannya. Itu saya ingat orang tua saya kalau marah selalu dia berkata, Allah yahdi. Semoga Tuhan memberi kamu petunjuk kepada yang benar. Wow. Oke. Kalimat ini menunjukkan kasih sayang orang tua kepada anaknya. Sehingga kalau seandainya ada sikapnya yang menyakiti anaknya, rasa sakit itu diimbangi oleh perasaan sebenarnya ini saya dikasihi orang tua. Ya. Orang tua saya selalu berkata, kalau kamu saya sakiti, kamu merasa sakit, tapi sebenarnya saya lebih sakit dari kamu. Itu kan cinta. Jadi di saat marah, di saat menegur dengan keras, jalinan cinta itu tidak putus. Dan jalinan dengan Tuhan juga tidak putus. Karena kita mengharap Tuhan memberi dia petunjuk. Ya. Itu yang terjadi. Wow. Ketika akhirnya Abi ke pesantren bilangnya itu ya, umur 12 tahun. Dan mendalami untuk belajar agama. Saya ngeliat justru semakin Abi mendalami agama, tapi semakin toleran. Saya kenal juga beberapa orang yang semakin mendalami agama, justru mereka agak lebih bisa dibilang tersegregasi gitu. Mereka justru jadi semakin intoleran. Apa sih yang membedakan, Abi? Pemahaman agama yang benar yang membedakan. Ada orang terlalu emosional ingin memaksakan semua orang sama dengan dia. Padahal agama Tuhan itu kalau di dalam Al-Quran menyatakan kalau Tuhan mau dia bisa jadikan semua orang sama. Ya. Sehingga pemahaman agama yang benar adalah harus menyadari bahwa keragaman itu adalah kehendak Tuhan. Ketika Anda menyembah Tuhan, saya menyembah Tuhan, bisa jadi dan memang demikian. Pemahaman saya tentang Tuhan yang saya sembah sedikit berbeda atau banyak berbeda dengan pemahaman Anda. Ya. Tetapi kita satu, sama. Sama-sama kita menuju Tuhan yang maha baik. Betul. Iya kan? Betul. Sehingga kalau menurut penilaian saya, apa yang Anda lakukan itu salah. Tetapi saya juga menilai bahwa sebenarnya yang Anda lakukan itu yang salah juga menuju Tuhan yang intinya maha benar itu. Ya. Dan kalau manusia bisa mentoleransi kesalahan manusia, apalagi Tuhan. Nah, apalagi jika pendapat itu sebenarnya juga ditoleransi oleh Tuhan. Sedang yang tidak ditoleransi tapi dia salah paham, bisa jadi Tuhan memaafkan. Ya. Ya, saya sering memberi contoh, dua orang diundang ke rumah si A. Dua-duanya mengambil jalan yang berbeda. Yang satu tidak sampai dan yang satu sampai. Ya. Tuhan tidak marah pada yang tidak sampai karena dia berusaha jalan menemuinya. Wow. Ya. Ya itu kan kita ini. Jadi jangan membayangkan Tuhan itu jangan membayangkan Tuhan itu tidak mencintai hambanya. Walaupun yang berdosa. Dia tetap cinta. Pasti. Itu di dalam literatur agama ada ungkapan begini. Langit bermohon pada Tuhan. Wahai Tuhan, itu hambamu yang di bumi sangat durhaka kepadamu. Izinkan saya menghancurkan mereka. Laut juga berkata demikian. Gunung berkata demikian. Apa jawaban Tuhan? Kamu berkata demikian karena bukan kamu yang menciptakan mereka. Aku yang menciptakan mereka. Akan kuberi kesempatan kepada mereka untuk mengenalku dan kembali kepadaku. Itu Tuhan. Wow. Kan ini sangat toleran. Itu sebabnya ungkapan itu sangat benar. Bencilah keburukan, jangan benci yang membuat keburukan. Bencilah penyakit,
jangan benci orang yang sakit. Tahu itu jalan menuju Tuhan itu banyak. Jangan tutup semua jalan itu. Buka walau satu jalan, boleh jadi melalui itu Anda sampai. Wow, ya. Nah, itu yang diajarkan, itu yang saya dapatkan dalam hidup ini, dalam belajar, dalam bergaul dan sebagainya. Sehingga biasa-biasa aja, kita toleransi dengan semua orang. Orang tua harus mampu mendidik anak-anaknya, harus mampu menjelaskan bahaya-bahaya yang mungkin dialami oleh anak. Salah satu bahaya yang terbesar sekarang adalah menyangkut LGBT. Agama itu tidak setuju itu. Mari kita bergandengan tangan. Ya. Kita bergandengan tangan, tidak membenci mereka. Betul. Tetapi untuk menyelamatkan mereka. Kita bergandengan tangan mengobati mereka.